mempelajari atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sudah 2 bulan saya mengikuti kegiatan ini. Banyak hal yang saya terima dalam kegiatan ini. Yang pertama yang saya terima itu adalah hakikat pendidikan. Jadi dalam kegiatan tersebut kita seperti biologi kembali. Pendidikan itu apa sebenarnya? Pertama, karena pendidikan memang beda dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran pasti hanya terkait dengan materi. Kalau pendidikan itu adalah terkait dengan etika atau karakteristik kepribadian siswa. Yang kedua yang kami terima kemarin, yaitu hakikat kita sebagai seorang guru itu sebenarnya itu seperti apa? Nilai peran kita sebagai seorang guru itu harusnya seperti apa? Ini yang kemarin kami terima, kami review. Ada hal yang penting yang perlu kami sampaikan atau yang kami sebarkan untuk budaya positif. Nah, ini ada beberapa poin, 7 poin di sini. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Ini adalah poin-poin yang ada pada budaya positif yang ada di modul 1.4 yang ada di JID. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan dalam beberapa tahun terakhir, 2 tahun yang kita ada materi profil Pancasila, terus sekarang ini saya agak berpikir sebenarnya ini apa sih untuk profil Pancasila itu. Nah, jadi apa yang kita katakan ke anak-anak itu terkait dengan profil Pancasila. Ini yang belum kita pahami. Jadi sebelum kita yang ke profil Pancasila, kita dari diri kita sendiri. Kita tahu apa enggak, atau kita bisa memahami enggak pengertian dari Pancasila itu sendiri sebelum kita sampaikan ke anak-anak. Jadi mari kita pahami atau mari kita maknai bersama dalam artian konteks pengejawantahan Pancasila di lingkungan sekolah kita itu seperti apa. Jadi yang perlu kita pahami bersama sehingga nanti kedepannya kita menyamakan persepsi langkah kita itu akan sama di depannya. Dalam hal ini Pancasila itu adalah sebagai kepribadian bangsa. Kita tahu bahwa setiap Pancasila ada beberapa fungsi yang dasar negara dan lain-lain. Akhirnya ada salah satunya itu adalah kepribadian bangsa. Kenapa kepribadian bangsa? Karena nanti ini terkait dengan pribadi atau karakter yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Dan semuanya ada di Pancasila. Makanya profil pelajar Pancasila bahwa itu artinya karakter yang harus ada, karakter kepribadian, dan akhirnya itu nanti akan jadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan itu akan menjadi budaya positif. Jadi hasil akhirnya itu adalah budaya positif dari siswa, dari bapak ibu guru, dari warga sekolah. Dan mari kita pakai bersama. Ini menurut pemahaman saya, ini di materi tidak ada, tapi ini saya kemarin saya akan sendiri penerapannya itu apa. Kalau ada profil Pancasila, apa gurunya tidak ada. Gurunya itu harus seperti apa. Kita bisa menanamkan profil Pancasila kan. Ini yang pertama. Dari yang materi yang saya terima kemarin, setiap awal materi itu pasti kalimatnya ada di modul itu adalah kepercayaan diri. Kalau saya kaitkan itu terkait dengan sila yang pertama, jadi bahwasanya kita itu memang perlu ada kepercayaan dan keyakinan diri, baik sebagai guru maupun sebagai siswa. Jadi kita harus percaya diri dulu.
bahwasanya kita mampu mengarahkan atau menuntun anak sesuai dengan kodenya masing-masing. Itu yang pertama, sila pertama. Yang kedua, dalam setiap materi yang saya terima itu pasti guru memahami anak. Kita tidak boleh menghukum anak. Dengan kata lain, kalau saya simpulkan itu masuk sila kedua, yaitu memanusiakan manusia. Bahwasanya yang kita pegang itu adalah anak-anak. Anak-anak itu punya karakteristik sendiri-sendiri, punya pribadi masing-masing, dan pasti secara umum setiap manusia, jangankan anak-anak, kita pun pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, bagaimana kita menyikapi kekurangan atau kelebihan yang ada pada anak-anak? Kalau bagi saya itu masuk pada sila yang kedua, kita memanusiakan manusia. Kita bekerjasama dengan anak sejawat itu juga seperti itu. Kita ada permasalahan dengan anak sejawat, kita juga harus bisa menyikapinya. Bahwasanya kita ada perbedaan dan itu hal yang wajar. Untuk yang ketiga, setelah kemanusiaan tadi itu muncul, di mana kita ada rasa saling menghargai, saling menghormati, saya yakin untuk berikutnya pasti muncul atau terwujud persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan kesatuan di antara warga sekolah. Kalau sudah ada persatuan kesatuan, ada saling rasa saling memiliki, rasa bangga dengan sekolah, rasa bangga dengan anak-anak, rasa bangga dengan teman sejawat, itu akan mempermudahkan kita dalam mewujudkan visi misi dari sekolah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak kita pungkiri bahwasanya dalam korelasi dalam hubungan kita dengan teman sejawat, dengan anak, dengan pimpinan, itu pasti ada beda pendapat, pasti ada beda sudut pandang. Tapi bagi saya itu hal yang biasa, hal yang wajar, ya. Karena manusia pasti sudut pandangnya itu berbeda-beda. Nah, di sini jika ada permasalahan, maka kita berkasih apa tadi di sekolah, yaitu musyawarah untuk mufakat. Nah, dalam hal ini kalau kita selaku pimpinan, baik itu misalkan di sekolah, kita selaku pemimpin belajar, kita berhadapan dengan anak, maka kita harus arif dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan yang ada. Jadi kita tidak bisa langsung membentuk anak, memberi sanksi ke anak, tidak bisa. Tapi ada dasar yang kuat. Dan yang kelima, yakni setelah ada usaha mufakat, kemudian ada kearifan kebersamaan, yakni sila yang kelima, yakni budaya luhur atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau yang tertuang di Pancasila, ya. Tapi kalau terkait di sekolah itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi ini yang terakhir, kalau ada sosial itu tidak ada gambar di situ, bukan nggak ada gambar-gambar, nggak ada gambar yang namanya emas, kita nggak ada. Hati-hati di situ saya tuliskan, hati-hati dalam memakai sila kelima itu ada padi dan kapas. Kalau kita pakai padi itu semakin berisi, semakin berubah. Artinya apa? Kita apapun kita, terlepas dari kelebihan kekurangan kita, dan kita harus penuh. Padi adalah filosofinya. Kalau padi itu manfaatnya sebagai energi kita, energi manusia untuk bekerja. Ya, beda konsepnya dengan kapas. Kalau kapas itu ringan, prosesnya gampang, tapi dalam realitanya kapas itu pasti akan mengabubukan kita. Kasarnya dia itu istilahnya buat tidur, buat santai, ya. Hati-hati di sana. Yang utama yang kita pakai itu adalah yang
padi ya, dua itu perlu kita ibaratkan ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau saya kesimpulan saya bahwa sila Pancasila sebagai perisai dan sebenarnya sebagai prinsip dasar. Sila Pancasila jadi kelima sila tadi itu yang ada di dalam Pancasila itu adalah perisai. Kalau kita tanamkan ke anak-anak, harapannya itu apa? Anak-anak itu tidak mudah terpengaruh dengan perubahan zaman, dengan hal-hal negatif yang ada di luar, budaya luar. Jadi itu sebagai filter, perisai itu adalah sebagai filter bagi kita, bagi anak-anak terkait dengan budaya asing, karena memang tidak kita bisa kita pungkiri bahwasanya dengan semakin majunya zaman, teknologi semakin maju, ada dampak negatifnya. Artinya apa? Budaya asing itu gampang masuk dan secara tidak langsung budaya kita ini mulai terkikis sekarang. Nah ini perlu kita lindungi, ya, perlu kita jaga untuk budaya kita. Yang terakhir kemudian yang Pancasila yang bawah itu adalah yang dicengkram kuat oleh berbeda adalah tulisan istilahnya semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi tetap satu tujuan. Kalau saya terjemahkan di sekolah, semua bapak ibu guru ini berbeda-beda karakter, berbeda-beda latar. Juga ada yang berbeda kepentingan, punya kesibukan masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Demikian juga dengan anak-anak, demikian juga dengan tenaga pendidikan. Nah, yang terakhir perlu kita terkuat. Ketika ada permasalahan, kita bisa melihat itu sebagai hal yang biasa dan hal yang wajar. Perbedaan pendapat itu tidak perlu kita takutkan. Jangan dijadikan sesuatu hal yang menakutkan bagi saya, kalau bisa dijadikan tantangan bagi kita. Itu hal yang lumrah dan wajar. Itu adalah tantangan bagi kita. Itu yang perlu kita jaga dan itu yang dicekram kuat itu adalah tadi tulisan sebenarnya di doa Tunggalika, yakni bahwasanya kita berbeda-beda tapi tetap satu, kita berbeda-beda maka pelajaran berbeda-beda kepentingan, tapi kita tetap satu maka kita untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan sekolah dalam konteks artinya kita memenuhi kebutuhan murid. Sekali lagi di sekolah kita memang fungsinya itu adalah murid, ya. murid dan murid itu yang menjadi fungsi dari sekolah, melayani siswa dengan semaksimal mungkin. Itu jadi kami ingatkan Bapak Ibu, dalam materi awal kami di JGP itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di situ ada yang dari saya garis tebal kata-kata keselamatan dan kebahagiaan. Jadi sebenarnya kalau kita konteks dalam konteks pendidikan, tidak ada di situ dunia itu kita dituntut anak-anak nanti itu harus berhasil dalam artian dari sisi materi, uji bagi pimpinan, dan tapi pendidikan ini itu adalah itu tadi ya yang pertama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kalau bagi saya keselamatan itu penting, ya, dalam artian konteks ya selamat dunia ya selamat akhirat itu mendalam, ya. Bahagia ya memang kita harus menikmati, kita tidak kita menikmati apa yang ada, dan ini yang memang ditanamkan ketika kami, karena pendidikan itu adalah penanaman karakter kemudian kepribadian, karena jangan anak kodrat anak itu beda, tidak bisa kita paksakan. Nah ini Bapak Ibu, kayaknya kalau gambarnya siswa, jadi keberadaan
kelebihan kekurangan. Masing-masing individu mempunyai bakat dan minat serta potensi yang berbeda. Kadang saya sendiri pun memperlakukan anak itu seakan-akan sama, padahal latar belakang anak itu beda. Bedanya apa? Lingkungan sosialnya itu berbeda, lingkungan di rumahnya itu berbeda, keadaan ekonomi di keluarga itu berbeda, kondisi organisasi yang ada di keluarga juga mungkin berbeda. Ini yang perlu kita pahami bersama dalam menangani anak. Dan gambarannya anak punya bakat minat itu seakan-akan itu gambaran mereka itu adalah entah itu mereka jago, entah itu mereka pagi, entah itu mereka pagi, kita tidak tahu. Gambarannya bukti itu tadi. Maka kita selaku guru di sini mempunyai peran penting mengidentifikasi anak itu masuk golongan yang mana. Karena kalau mungkin pagi di sini butuh air, tapi prosesnya nanti juga masuk ibunya masing-masing itu berbeda, pelakunya berbeda, jenis pemeliharaan pun juga berbeda. Jadi itu yang perlu kami sampaikan utama bahwasanya anak itu mempunyai benih kepribadian karakter. Nah ini yang perlu kita tumbuh kembangkan dan pada akhirnya mereka itu berbuah. Ya mungkin kita buah itu kita tidak bisa menikmati, tapi mereka yang akan menikmati. Tapi itu adalah nilai dan peran kita sebagai seorang guru. Karena pendidikan itu adalah penanaman karakter kemudian kepribadian. Karena jangan anak kodrat anak itu beda, tidak bisa kita paksakan. Nah, ini Bapak Ibu, kayaknya kalau gambarnya siswa, jadi kepribadian yang belajar itu berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, masing-masing mempunyai kelebihan kekurangan. Masing-masing individu mempunyai bakat dan minat serta potensi yang berbeda. Kadang saya sendiri pun memperlakukan anak itu seakan-akan sama, padahal latar belakang anak itu beda. Bedanya apa? Lingkungan sosialnya itu berbeda, lingkungan di rumahnya itu berbeda, keadaan ekonomi di keluarga itu berbeda, kondisi organisasi yang ada di keluarga juga mungkin berbeda. Ini yang perlu kita pahami bersama dalam menangani anak. Dan gambarannya anak itu punya bakat minat itu seakan-akan itu gambaran mereka itu adalah entah itu mereka jago, entah itu mereka pagi, entah itu mereka pagi, kita tidak tahu. Gambarannya bukti itu tadi. Maka kita selaku guru di sini mempunyai peran penting mengidentifikasi anak itu masuk golongan yang mana. Karena kita tahu pun kalau antara petani ya, kalau kita ini segitiga distribusi. Mungkin kalau bagi saya, mungkin kita itu ada kalanya sudah menerapkan, tapi kita mungkin tidak tahu istilahnya saja. Ya, kita mungkin ada hal yang baru yang itu saya terima, cuma beda istilahnya saja. Tapi kok ini saja, cuma saya tidak tahu istilahnya saja. Nah istilah yang ada kemarin ketiga institusi ini penting kita laksanakan atau kita terapkan ke anak-anak ketika anak-anak itu menghadapi permasalahan. Jadi hukuman itu kita hindari, konsekuensi kita hindari. Yang kita pakai itu adalah institusi sebenarnya. Institusi nanti ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pekerjaannya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam teknik. Dalam contoh kasus seperti ini, kalau anak itu berbuat salah, maka kita dekati dari hati ke hati, kita ajak ngomong, dan kita tegaskan ke anak-anak bahwasanya orang berbuat salah itu adalah hal yang wajar dan manusiawi.
jatuh mentalnya tidak menjadi beban psikologis ketika kita memberitahui anak untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Jadi menstabilkan identitas nanti anak ini tidak jatuh mentalnya, tidak minder, jadi tetap terjaga mentalnya. Seperti itu. Yang kedua, ini validasi tindakan yang salah. Tindakan validasi yang salah ini gimana caranya kita berbicara itu tanpa tekanan loh. Anak itu menyadari kesalahannya sendiri. Oh iya, aku salah. Ini yang kita tekankan. Ya, jadi anak-anak itu menyadari, oh aku sih salah oh ini. Jadi itu yang tertinggi dalam pendidikan, memang itu adalah kesadaran. Kemudian menanyakan keyakinan setelah itu menyadari kesalahannya, maka tahapan berikutnya ini menanyakan keyakinan. Jadi bahwasanya kita semua memiliki motivasi internal. Jadi dari kesalahan anak itu bisa belajar. Dari kesalahan tersebut anak akan mempunyai mental yang kuat. Harapannya ke depan ketika mereka terjun di masyarakat, mereka paham harusnya bertindak seperti apa. Itu modal berharga bagi mereka, itu aset yang berharga bagi mereka ketika mereka sudah terjun di masyarakat. Seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam pendidikan ada dua yang kita tekankan, yakni yang pertama kekuatan hati, yang kedua kekuatan pikiran. Apa yang selama ini saya terima di CDP itu lebih mengarah pada kekuatan hati, membentuk karakter anak, membentuk kepribadian anak. Karena kalau kepribadian karakter itu pasti akan dibawa anak sampai kapanpun, sampai mereka berkeluarga itu pasti akan mereka bawa. Kalau kekuatan pikiran, kalau saya membangunnya itu adalah pelajaran yang kita berikan. Ini memang beda konteks ya, pendidikan dan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu adalah pada mengarah pada pendidikan, pada mata pelajaran yang mereka terima. Kan kenyataannya kita akui, saya sendiri pun guru elektro. Gak semua murid saya elektro itu kerjanya di elektro, jujur. Gak semua anak-anaknya bekerjanya. Artinya modal mereka sebenarnya terjun di masyarakat itu adalah kepribadian karakter mereka yang menentukan. Makanya sekarang di pendidikan ini ternyata ada pergeseran di mana pengetahuan ini agak di nomor istilahnya nomor 2 ya. Setelah prioritasnya itu adalah pendidikan, ini etikanya anak-anak, juga istilahnya karakteristik kepribadian, dan akhirnya menjadi budaya positif bagi ya, seperti itu. Kalau pengetahuan kita bagus sekarang, ilmu sumbernya banyak sekarang, bukan hanya dari guru. Kalau dulu anak ujian tidak boleh bawa HP, sekarang berbeda, anak harus bawa HP. Kita pun tahu bahwasanya ilmu apa yang tidak ada di HP, anak pun belajar apa ada di HP, tinggal buka. Itu jadi yang kita tanyakan yang perlu kami sampaikan lagi, jadi yang kita bangun itu adalah kekuatan hati, kekuatan pikiran hati ini istilahnya itu apa yang kita bisa kita jual anak itu dulu ke potensinya anak, pengetahuan anak. Ini yang utama, hati, pikiran. Karena memang kemarin pun kita baru agak booming ya antara etika versus pengetahuan. Itu lagi booming. Artinya sekarang ini ada perbedaan. Orang pandai itu duanya, tapi yang mengerti itu sudah jarang. Beda dengan zaman dulu, orang yang mengerti banyak, yang pintar sedikit. Ya Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan terima kasih atas kebersamaannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Karena itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disiplin positif. Dalam budaya kita mengenai kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, dan itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Untuk dirinya sebagai pendidik, maka tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang ada dalam diri kita atau yang bersumber dari dalam diri kita. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar atau dengan kata lain dorongan dari luar, seperti itu. Nah, dan kita ketahui bahwasanya kebutuhan dasar dari manusia itu ada 5, yakni yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa untuk diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dan ini sama halnya apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini contohnya ketika anak-anak itu pasti mereka kedepannya ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Bahkan anak-anak juga di SMK ini sudah ada yang bekerja untuk membantu orang tua karena di orang tua ada kendala ekonomi. Kasih sayang dan rasa diterima dalam hal ini artinya anak-anak itu membutuhkan perhatian, ya perhatian dalam artian orang tua, kemudian juga bapak ibu. Penguasaan, ada kalanya anak ini merasa ingin menguasai, ya ini yang harus perlu kita hati-hati. Kebebasan dan kesenangan, ketiga itu sebenarnya tidak ada masalah, itu boleh saja karena sifatnya karena kemanusiaan. Cuma yang utama adalah kita perlu untuk pengendaliannya, seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia, motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Dan ada 3 syarat garis besar, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang ketiga, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dalam hal ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi ekstrinsi. Berarti ini bentuk anak itu karena melakukan sesuatu karena takut, ya, dari sesuatu dari luar. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsi. Sambil contoh, anak itu belajar serius, kemudian menuruti kata orang tua itu karena ingin mendapat hadiah dari orang tua, ingin mendapat hadiah dari bapak ibu guru atau yang lain. Dan yang terakhir yakni menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi disiplin. Ini yang perlu kita tanamkan ke anak-anak. Kenapa? Karena melalui nilai disiplin ini yang akan menjadi modal mereka ketika mereka terjun di masyarakat. Dan contoh bentuknya itu mereka disiplin baik dari sisi waktu, kemudian budaya untuk menghargai orang lain, menghormati orang lain. Nah, ini bentuk-bentuk karakteristik atau bentuk kepribadian yang memang harus ditanamkan kepada siswa sebagai modal ketika mereka terjun di masyarakat. Dalam hal ini ada 2, bisa ketika mereka di lingkungan kerja atau di lingkungan sosial masyarakat sekitar. Karena kita memang di SMK ini kebanyakan siswa mereka setelah selesai melaksanakan atau lulus dari sekolah, kebanyakan mereka itu adalah bekerja. Nah, ini yang perlu benar-benar kita tanamkan. Berikutnya, konsep disiplin identitas gagal. Ada 2, yakni hukuman dan penghargaan. Hukuman ini akan terasa menyakitkan bagi anak. Tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya, ini yang perlu kita hindari. Ini semua perlu kita hindari karena ini akan memberikan efek negatif ke anak-anak, akan menjadi beban psikologi tersendiri buat anak. Penghargaan ini juga tidak efektif karena akan merusak hubungan. Dalam artian sesama teman itu biasanya ada karakter iri, itu pasti ada. Kemudian mematikan kreativitas,
menghukum dengan sistem ranking dan berantas hak menghargai dirinya sendiri. Makanya di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada ranking lagi yang seperti kita pahami bahwasanya ada pergeseran. Kalau dulu itu adalah kita itu untuk sistemnya kompetisi, kita bersaing, tapi saat ini atau ke depan kita itu adalah kolaborasi, dan ini adalah kita bekerja sama dengan semua orang atau siswa dengan siswa yang lain. Ini konsekuensi restitusi, dua-duanya positif ya, dua-duanya positif. Konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mengaweti peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Perbedaan utamanya nanti antara konsekuensi dengan restitusi, hasilnya nanti untuk restitusi murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini semua untuk restitusi ini akan memberikan efek jangka panjang untuk anak-anak. Nah, ini sekali lagi akan menjadi aset atau modal berharga bagi mereka, karena ini yang tertanam dalam kepribadian mereka dan tentu akan menjadi cikal bakal dari motivasi intrinsik dari anak-anak. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada 5 sebenarnya secara garis besar untuk 5 posisi kontrol. Dan ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Untuk penghukum, ini kata kalimatnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini kalimat untuk menghukum anak. Itu misalkan anak itu tidak atau atributnya kurang lengkap ketika mengikuti upacara bendera. Pembuat rasa bersalah, kalimatnya berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi kalimat ini adalah untuk menjaga nama baik guru di hadapan orang lain atau di hadapan pimpinan. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, ini sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Berarti dari sini ini ada catatan siswa itu sudah melanggar berapa kali, dan itu akan menjadi catatan khusus bagi seorang guru misalkan dalam ini. Nah, selaku manajer ini yang penting dan harus bisa kita terapkan. Yani apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu tersebut? Nah, ini sebagai posisi manajer dan ini yang harus dikembangkan. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Perbedaannya mendasar gini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Perbedaannya mendasar gini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dari 10 tadi, segitiga restitusi itu adalah hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Hal ini contohnya yaitu kita pendekatan secara person dengan anak, kita pendekatan dari hati ke hati dengan anak. Jadi kita menanyakan ke anak, istilahnya untuk mengecek kebenaran sesungguhnya tanpa menjatuhkan anak tersebut. Itu tujuan utamanya, karena memang ini penting kita lakukan karena pendekatan ini akan berdampak psikologi jangka panjang bagi anak-anak. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Jadi ketika anak dengan jujur mengakui kesalahannya, anak itu kita bimbing bagaimana cara memperbaiki kesalahannya tersebut dengan mencari solusi sendiri. Harapannya itu apa? Kedepannya anak-anak ketika menghadapi suatu permasalahan, anak itu bisa mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dan mampu menyelesaikan sendiri masalah yang sedang dihadapi tersebut. Dan ini penting ya sebagai aset atau modal mereka ketika mereka terjun di masyarakat. Yang ketiga, yakni menanyakan keyakinan. Kita semua tentu memiliki motivasi internal. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, ya, meningkatkan kepercayaan diri anak, dan ini sangat penting apalagi bagi anak-anak SMK karena setelah ini pasti mereka akan terjun di masyarakat, terjun di industri. Nah, mereka harus bisa menguasai ini sebagai
pengendalian diri dari anak-anak tersebut. Yang terakhir Bapak Ibu, dampak penerapan positif. Jadi beberapa tadi penjelasan saya terkait budaya positif, itu dampak akhirnya itu adalah kekuatan hati dan pikiran dari siswa sendiri. Toh kalau kita terapkan di diri kita sendiri juga sama. Kenapa saya sebut kekuatan hati? Itu adalah bentuk dari karakteristik atau kepribadian yang kita tanamkan ke anak-anak. Dan ini sangat penting, ini yang paling mendasar yang harus dikuasai oleh anak dan dimiliki oleh anak, karena semuanya itu adalah dari dalam hati, itu punya kekuatan tersendiri, ya. Sedangkan pikiran, ya ini misalkan diambil mereka ketika di sekolah itu ada tambahan tentang materi, tentang pengetahuan, tentang keterampilan. Dan pikiran nanti ini yang dipakai ketika kita di luar, ketika kita di masyarakat, ketika anak-anak itu bekerja di perusahaan. Ini memang dibutuhkan. Jadi hati itulah di dalam diri siswa kita, sedangkan pikiran itu dipakai oleh anak-anak untuk mengekspresikan untuk di luar kemampuannya terkait itu pengetahuan atau keterampilan anak-anak ketika mereka bekerja atau mereka ada di masyarakat. Demikian itu Bapak testimoni kami terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwoyo, guru SMK Negeri 1 Jetis. Di sini saya mau memberikan umpan balik atau komen terhadap pengibasan yang dilakukan oleh Bapak Agus Haryanto selaku calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Jetis. Pertama, terkait disiplin positif yang disampaikan Bapak Agus Haryanto sangat bagus sekali, di mana dampak dari penerapan budaya positif di sekolah ini bisa merubah paradigma, merubah mindset para guru dan para siswa SMK Negeri 1 Jetis, yaitu memberikan motivasi biar kita bisa selalu ingin berubah lebih baik, setiap hari bisa lebih baik, termasuk ketepatan jam mengajar, terus disiplin anak-anak terhadap proses pembelajaran. Untuk disiplin positif ini saya merasa sangat senang sekali adanya guru penggerak Bapak Agus Haryanto di SMK Negeri 1 Jetis memberikan wawasan baru yang sebelumnya belum saya dengar dan belum saya dapatkan dari manapun. Dengan adanya guru penggerak ini saya menambah wawasan tentang apa itu disiplin positif, karena khususnya SMK disiplin positif ini sebagai kebutuhan dasar kita pendidikan vokasi, yaitu terkait kedisiplinan ketika nanti anak-anak bekerja di perusahaan, di dunia usaha, di dunia industri. Ini sangat mempengaruhi tentang di segmen soft skill anak-anak, yaitu ketepatan hadir, terus ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan menuju ke profesionalitas, seperti itu. Terus disiplin positif ini ketika di dalam kelas, ya, seperti
bagaimana kita mengatur pembelajaran ini biar mengarah ke pembelajaran yang lebih bermakna tentang manajemen kelas, ya, tentang budaya-budaya yang ada di dalam kelas itu sendiri. Apalagi SMK ini ada pembelajaran praktikum, ya, ada 5R, nah, itu rapi, resik, ringkes, nah, itu bagian dari kedisiplinan, disiplin positif atau budaya positif. Kalau saya mengartikan budaya positif ini sama dengan budaya kerja kalau di SMK terkait dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini harus diterapkan sebaik mungkin, sedisiplin mungkin, karena terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja itu. Karena inti dari pembelajaran baik itu praktik maupun teori itu adalah saya pernah membaca dan mengikuti semacam seminar, itu adalah study well-being, yaitu kebahagiaan siswa. Intinya dari proses pembelajaran itu siswa ini bahagia. Kalau kata Bapak pahlawan pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, itu keselamatan dan kebahagiaan pembelajaran, ya. Jadi intinya filosofi Ki Hajar Dewantoro yaitu keselamatan dan kebahagiaan kerja. Jadi intinya saya merasa terbantu sekali, sangat menghibah sekali dengan adanya guru penggerak di SMK Negeri 1 Jetis ini, terutama Bapak Agus Haryanto. Saya mengapresiasi jika bisa Bapak Agus Haryanto ini membawa perubahan yang positif dengan adanya guru penggerak di SMK Negeri Jetis ini. Jadi membawa kebaikan, ya, merubah mindset dan merubah perilaku baik guru maupun siswa yang ada di SMK Negeri Jetis, SMK Negeri 1 Jetis. Cukup sekian dari saya selaku guru produktif, guru desain komunikasi visual. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cipto Suharsoyo, guru di SMK 1 Jetis. Saya bersyukur mendapatkan pemahaman dari CGP Bapak Agus, bahwasannya yang disampaikan beliau terkait budaya positif di sekolah itu memang benar-benar sangat luar biasa. Sebagai guru saya merasakan pentingnya suatu keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi pada lingkungan kelas yang saya ajarkan. Dari paparan beliau terkait budaya positif, saya mencoba melakukan kegiatan pembelajaran dengan materi yang disampaikan oleh beliau waktu kegiatan aksi nyata maupun diseminasi kemarin. Saya mencoba melakukan kegiatan dan memang hasilnya sangat luar biasa. Ternyata proses keyakinan kelas maupun segitiga restitusi dapat membentuk kepribadian murid yang lebih baik. Tentunya juga kalau melihat dari diseminasi yang disampaikan oleh beliau Pak Agus,
dari sekolah juga saya yakin sama seperti saya memiliki efek yang luar biasa, bahwasanya di lingkungan SNK penerapan budaya positif di lingkungan sekolah itu memang benar-benar sangat penting. Saya yakin itu. Karena yang disampaikan beliau terkait kegiatan diseminasi kemarin itu dapat mempersiapkan siswa khususnya mulai kelas 10 sampai kelas 12 untuk berkompetisi di dunia kerja. Dengan adanya keyakinan kelas maupun disiplin positif, segitiga restitusi, di situ itu minimal siswa bisa menentukan langkah pendidikan yang terbaik bagi dirinya, dan guru hanya sebagai fasilitator untuk bersama-sama mencapai tujuan yang diinginkan oleh siswa. Sebaliknya manfaat dari diseminasi beliau ya, dari Pak Agus kemarin yang disampaikan di sekolahan kami, saya kira dari siswa juga akan merasakan dampak positif juga. Mengingat dari yang saya jumpai, waktu aksi nyata dari Bapak Agus di lingkungan sekolah itu, penerapan budaya positif itu memang dilakukan. Dan dari situ saya mengetahui juga bahwasannya sekolah dan juga siswa merasa lebih nyaman. Harapan saya sebagai guru dan rekan dari Pak Agus, semoga Pak Agus tidak lelah ini dalam menciptakan suatu ekosistem lingkungan sekolah yang lebih baik ya. Dan saya sebagai guru pasti akan selalu mendukung. Selamat Pak Agus. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kamu tak panggil ke sini, tahu nggak apa rasanya? Enggak Pak. Gini, saya lihat di pelajaran saya, kamu kok akhir-akhir ini sering melanggar. Bukannya tidak adil, tapi sering melanggar. Itu kenapa? Aduh Pak, saya akhir-akhir ini ada kerjaan gitu Pak, tulis-tulis dari tetangga, terus kondisi di rumah juga kritis keuangan Pak, jadi saya niatnya mau bantu-bantu orang tua juga. Itu kerjanya belum apa? Bentuknya seperti apa? Ya kayak bantu-bantu malas gitu Pak. Terus tempatnya itu jauh nggak dari rumah? Ya enggak Pak, di tetangga gitu lah Pak, dekat. Dekat dengan rumah? Ya. Jadi gini, saya enggak menyangka, cuma yang jelas kalau seperti itu nanti kan yang lebih kamu sendiri. Ya, saya paham maksud kamu itu bagus untuk membantu orang tua. Cuma yang jelas di sekolah ini kan juga ada aturan di mana kamu harus datang tepat waktu. Apa yang bisa kamu datang tepat waktu? Kalau masalah itu kurang tahu Pak, cuma mungkin bakal tanya-tanya masalah kayak shift-shiftnya gitu. Oh ini berarti kamu kerja gitu ya, bukan sampingan atau seperti apa, atau kerja sesungguhnya atau gimana, atau bentuknya itu kayak apa? Kerjanya itu apakah seperti apa ya, seperti borongan atau harian atau apa, atau hanya sekedar bantu-bantu saja terus nanti itu ada dikasih uang semacam transport gitu? Ya lebih ke sekedar bantu-bantu aja Pak, karena kalau malam itu juga disuruh belajar atau gimana gitu. Oh, belajar yang terkait kelas baru juga? Iya. Oh, gini ya, jadi ini biar tidak. Kamu, saya tidak marah,
itu bagus. Kamu punya prinsip ingin membantu orang tua. Tapi di sekolah ini ada aturan yang harus kamu ikuti. Ya. Diupayakan, misalkan, kira kamu nanti koordinasi sama yang punya rekan kamu tadi itu, bisa nggak kalau itu membantunya hanya di ketika kamu libur atau tidak ada kegiatan, misalkan di hari Sabtu sama Minggu saja, misalkan malam ya kamu kondisi cek kamu mampu apa enggak, bisa nggak kalau seperti itu? Insya Allah Pak, mungkin saya coba dulu Pak. Ya intinya mau nggak mau kalau ini ada aturan sekolah, sekali lagi saya nggak mau, itu bagus kamu punya anak-anak untuk orang tua kedepan, itu saya yakin juga bermanfaat bagi kamu. Cuma karena di sekolah ini juga ada aturan. Kenapa? Kalau kamu saya biarkan, nanti teman-temanmu yang lain pasti juga akan seperti itu. Makanya saya harus melaksanakan ini ya, jadi biar teman-temanmu yang lain itu tidak iri ya, seperti itu. Dan memang sudah aturan sekolah, saya sekali lagi tidak akan mengganggu, tapi diatur waktunya sehingga sekolahmu ini tetap jalan, sehingga kamu tidak rugi. Paham ya? Ya, itu aja. Terima kasih bisa kembali ke kelas ya. Nah, oke. Gimana kabarnya hari ini lah? Baik Pak, sehat. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa saya panggil hari ini ke ruangan saya? Tidak tahu Pak, ada apa? Temen tak? Ngerti tak? Hotel. Hah? Hotel Pak. Nggak tahu. Iya. Oke, saya dengar ada 2-3 hari yang lalu saya dengar kamu ada masalah di luar. Iya apa enggak? Masalah, kalau masalah nggih ada Pak. Saya dengar seperti itu. Apa masalahnya? Ya, masalah biasa kali rencang pulau. Kenapa? Berkelahi? Enggak sih Pak, cuma tapi ya itu urusan lagi. Oh, urusan lagi. Olahraga berarti, dalam olahraga. Iya enggak. Ini saya dengar informasi bahwasanya kamu berkelahi dan saya perlu panggil kamu. Saya selaku wali kelasmu, saya perlu tahu kejelasannya. Bener enggak cerita itu? Bener enggak informasi itu? Kalau itu bener Pak, saya yang melakukannya. Berkelahi Iya. di mana kemarin kejadiannya? Di luar sekolah. Di luar sekolah. Iya. Permasalahannya? Karena menjelek-jelekan nama orang tua dan saya nggak terima. Itu dengan anak satu sekolah sini sendiri atau Anak sekolah ini anak sekolah sini? Apa? Kamu ikut karate ya? enggak. Enggak. Terus ya? Dia nggak juga ya. Urusan apa? Masalah apa? Menjelekkan orang tua saya nggak, dan saya nggak terima orang tua saya dijelekin sama dia. Ini membela itu nggak ada masalah. Benar ya, saya pun mungkin hal yang sama dengan kamu. Ketika orang tua saya istilahnya itu dijelekan, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Tak salah laki-laki nah ya. Kalau saya kadang-kadang kalau saya yang disakiti tidak masalah, tapi kalau orang tua memang kita tidak bisa. Nah, sekarang pertanyaan saya, dengan kejadian kemarin terus itu ada tindak lanjutnya enggak? Ada urusannya? Diperpanjang enggak urusannya? Enggak Pak. Nah, Ya. terus dia luka enggak? Ya enggak sih Pak, enggak parah. Enggak parah. Terus untungnya apa? Untungnya ya nggak ada sih Pak, kan cuma terbawa emosi. Jadi gini, sekali lagi saya tidak menyalahkan, dan saya di satu sisi itu apa yang kamu lakukan itu membela orang tua itu benar, tapi dari sudut pandang yang lain, kalau kamu sampai berkelahi ya untungnya kamu tidak ada masalah, kondisimu tidak apa-apa, ya kamu bisa masuk sekolah ya, dan mungkin temanmu juga tidak apa, musuhnya tadi itu andai kata itu ada luka yang serius, nah nanti kira-kira ya apa? Ya kalau ada luka yang serius ya saya merasa kayak bersalah Pak. Bersalah. Iya. Nah makanya itu terlepas kan tidak ada kalah menang menurut dia, Iya. podo-podo lorone lah ya. Iya. Cuma kenapa nuruti hati panas. Iya. Jadi kamu terima saja apapun itu. Yang utama memang kita itu apa ya? Kalau kamu sekarang di SMK ini memang belajar untuk menjadi dewasa.
Jadi mungkin dia itu mungkin juga maksudnya cuma bercanda, mungkin kita kurang tahu. Jadi saya berharap dengan kejadian ini tidak berulang lagi. Berarti saya nggak menyalahkan ya. Kamu membela orang tua itu tidak salah, tapi mungkin yang jadi masalah caranya. Untungnya sekali lagi tidak ada yang luka tadi. Ya, saya mohon itu kamu jaga ke depannya, emosinya dijaga, dikontrol. Kalau membela orang tua itu sudah bagus. Saya pun sependapat, tapi caranya saya kurang baik lah seperti itu. Ya, itu saja pesan saya. Jadi itu ya, saya nggak ingin terulang mendengar kejadian itu terulang lagi. Ya, baca ya, wis silakan kembali ke kelas. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Oke, Ilham, dengan cara tadi itu penanganan masalah dengan cara yang saya sampaikan tadi itu menurutmu gimana? Ya sebenarnya patut untuk dicontoh oleh semua guru. Karena apa Pak? Karena di setiap orang pasti kan memiliki alasan tersendiri atau penyebab itu sendiri. Jadi guru itu nggak bisa menyalahkan anak ini salah 100%, nggak bisa Pak. Karena ada faktor pertama itu faktor penyebab apa yang menyebabkan anak itu, dan kedua itu ada alasannya kenapa anak itu melakukan perbuatan itu. Dan sebagai guru pembimbing kita harus melihat dari sudut pandang yang lain, bukan dari sudut pandang yang satu saja. Itu Pak alasan saya. Oke, jadi kamu lebih cocok dengan cara yang itu ya? Iya. Bukan dengan langsung hukuman ya? Enggak. Oke, terus apa yang kamu rasakan dengan cara tadi itu, dengan model yang baru ini? Dengan cara itu saya kan bisa bercerita langsung ke Bapak, antara kenapa sih kok saya bertengkar, ada masalah apa sih. Nah, saya kan bercerita sama Bapak, dan teman saya itu menjelekkan orang tua saya, dan saya nggak terima Pak. Gitu Pak. Oke, tapi kamu bisa legowo ya? Oke, namanya bisa. sadar gitu ya? Ya curhat. Yes, mudah-mudahan nanti dengan metode yang baru ini bisa membawa banyak perubahan di sekolah. Amin Pak. Ya, ya, itu aja. Terima kasih ya. Ya Pak, terima kasih. Yo, terima kasih.